Wabarakatuh, teman-teman sekalian kita lanjutkan lagi ya video tutorial kita. Kali ini kita akan lanjutin tentang bagaimana kita sign in dengan menggunakan Google, gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan punya sebuah tampilan dengan ada tombol sign in seperti ini, gitu ya. Dan kalau tombol sign in diklik, nanti dia akan minta login gitu dari Google dan setelah itu dia akan eh, ke halaman yang kita tuju. Nah, nanti kali ini kita akan ke halaman ini lagi, tapi nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana dia masuk ke arah dashboard gitu ya, secara simpel. Nah, saya mau nerangin sedikit konsep tentang sign in dengan Google. Sign in dengan Google itu konsepnya begini ya. Jadi kita akan punya aplikasi gitu ya dengan tombol sign in yang sudah diintegrasikan dengan apa ya semacam script yang sudah siapin sama Google gitu ya, ada tombol sign in seperti ini. Kemudian kita akan tatkala kita klik gitu ya, kita akan redirect ke halaman login yang sudah punyanya Google. Biasanya kalau misalnya masih bersih gitu ya, masih belum ada profilingnya, biasanya kita harus minta user dan password. Tapi kalau sudah ada, kita bisa tinggal pilih user yang sudah sign in di browser kita gitu. Nah, kalau dia sudah sign in, dia akan dikembalikan ke aplikasi kita lagi. Gitu ya konsepnya ya. Jadi teman-teman, konsep di sini kita akan menggunakan script yang disiapin sama Google, kita akan masukkan ke halaman login kita gitu aplikasi. Nanti setelah sukses, kita akan dikembalikan ke sebuah halaman lain, yaitu halaman aplikasi yang kita bisa tentukan di mana nanti dia akan landing gitu ya. Nah, kenapa sih saya mengusulkan kayak konsep ini? Jadi ada beberapa benefit yang sebenarnya eh, akan sangat membantu kita tatkala membuat integrasi dengan Google Sign In ini. Yang pertama itu user itu sudah diingat gitu ya, maksudnya ini bukan usernya, jadi user loginnya gitu ya, seperti password dan lain-lain sudah diingat sama usernya karena dia sudah biasa pakai Google yang sudah common lah, mau ke Gmail, mau ke Google Drive seperti itu. Jadi user tidak perlu mengingat sebuah user baru, keunggulannya seperti itu. Yang kedua, ini dari sisi user ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi keamanannya, nah security-nya udah di-handle sama Google tuh. Maksudnya begini, mungkin juga bisa jadi kelemahan. Artinya begini, kita nggak usah mikirin bagaimana nyimpan password dan lain-lain gitu, tapi cukup nanti selain Google aja. Pokoknya kalau Google sudah meredirect ke halaman kita dan dia sukses, berarti dia dianggap secure. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ini kita sebagai developer. Nah, kalau kita sebagai developer, kita tuh nggak perlu coding lagi. Misalkan, biasanya kan harus bikin register, ada formnya gitu ya. Terus harus kirim email verifikasi gitu. Nah, setelah email verifikasi terus bikin lagi halaman untuk validasi emailnya valid atau tidak. Nah, ini nggak perlu karena sudah ada script yang siapkan dan bagi user akan mudah gitu. Bagi kita juga akan mudah, tinggal integrasi di UI atau 2-3 baris seperti itu dan sudah siap tombol buttonnya. Oke. Nah, terakhir adalah kita juga sebagai developer kita jadi fokus kepada fitur aplikasi. Artinya satu pekerjaan untuk mungkin bukan satu pekerjaan, sekelompok pekerjaan dari registrasi, kirim verifikasi email, validasi emailnya itu sudah selesai. Jadi kita bisa fokus ke fitur aplikasi yang lain. Nah, kali ini kita mungkin fitur bagaimana membuat kelas baru, mau nambah siswa baru dan kirim notifikasi dan seterusnya itu sudah bisa fokus di sana. Mungkin itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut masalah codingnya. Di sini saya akan share tentang bagaimana mulai. Nah, teman-teman ini ada linknya gitu ya. Nanti saya coba tambahkan di. Oh ya, jangan khawatir ya teman-teman. Nanti lihat di Facebook saya atau di Facebook grup kita di Bisa Coding. Nanti saya share semua material di sini sehingga teman-teman bisa baca, bisa copy juga seterusnya, bisa download juga. Nah, ini ada websitenya seperti ini gitu ya. Nah, ini intinya di sinilah kita akan bagaimana belajar mengintegrasikan, gitu ya. Sebelumnya kita lihat di sini, ini webnya kita ya, seperti ini. Yang kemarin yang di video sebelumnya kita sudah buat. Kemudian ini adalah link yang tadi, bagaimana kita sign in. Oke, ini ada orangnya. Tapi maaf itu bukan saya, dia terlalu ganteng gitu ya buat saya. Oke, nah di sini ada cara memulainya. Nah, cara memulainya itu ya ini teman-teman. Jadi kita masuk ke credential page-nya. Oke ya, terus kita create dan seterusnya. Nah, ada prasyarat ya teman-teman. Kemarin saya sudah coba lagi.
ternyata kalau untuk membuat akun di sini tuh, membuat akses ke API itu teman-teman harus register dulu dan ada permintaan kayak payment gitu ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya payment-nya itu lebih cenderung ke arah validasi payment-nya karena nanti teman-teman sebenarnya akan dikasih gratis $300, tapi kalau teman-teman apa teman-teman akan diminta untuk mintain data kartu kreditnya gitu ya atau debit card yang Visa gitu. Nah, di saya karena sudah ada dan saya nggak perlu panjang-panjang ke sana, mungkin saya akan buat video tentang bagaimana mengakses Google API gitu ya. Tapi di sini akan buat simpelnya aja. Jadi intinya kalau ini kita klik gitu ya, itu kita akan keluar ke sini, ke sebuah halaman konsol. Nah, kalau ini belum ada sebenarnya di sini adalah suatu project-project yang kita buat ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman belum punya project, bikin create project di sini sendiri. Ini nggak saya ajarin di sini, saya akan ajak teman-teman langsung lihat di sini aja. Nah, di sini intinya adalah kita akan masuk ke sebuah project gitu ya. Projectnya ini kita akan create kredensial. Nah, yang pilih adalah auth-nya ya. Nah, ini kan teman-teman tinggal pilih dia web application gitu ya, kasih nama seperti itu, terus tambah URI sama URL authorized ya. Jadi nanti dia kalau dia halaman depannya seperti apa, kemudian kalau sukses akan lari kemana, ini di redirect seperti itu. Nah, teman-teman saya udah buat gitu ya di project saya di sebelumnya. Ini saya kasih nama bisa coding, kemudian ya ini namanya bisa coding notifikasi gitu ya, ID-nya. Kemudian dia ada URI-nya. URI yang saya buat di sini. Kemudian saya punya domain ini, terus saya buat yang app-nya, gitu ya. Kemudian ini juga ada redirect-nya kemana. Ini juga balik ke website yang sama. Ini tuh apa gitu ya. Jadi teman-teman kemarin saya juga sulit karena kan kita masih kerja di lokal ya. Ternyata saya bisa manipulasi kalau dia lokal itu seperti ini. Jadi kalau tadi apa eh, namanya app-temanbelajar.com gitu, di DNS server saya itu saya set jadi 2127001. Ini adalah localhost ya, ini menunjukkan komputer teman-teman itu sendiri. Sehingga teman-teman bisa langsung cepat dan bisa menggunakan ini juga untuk project teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman belum punya domain tapi sudah bisa akses di project. Nah, dari sana nanti teman-teman itu akan dapat ini yang sebelah kanan ini. Eh, apa yang nyebutnya ya, ini adalah client ID-nya, seperti itu. Client ini yang akan dipakai untuk nambahin code-nya. Ini akan kita pakai ya di code-nya kita. Oke, nah jadi nanti intinya adalah kalau kita sudah create seperti ini dan sudah dapat security yang ini ya, create client ID-nya, kita tinggal nambahin di ini script-nya. Nah, pertama kita tambahin script ini dulu. Script kita tambahkan script ini. Nah, jadi ini kode. Oke, saya copy dulu sini ya. Oke. Terus kita akan buka codingan kita lagi. Oke. Nah, ini saya akan kasih di meta. Meta berarti masih di head ya. Jadi saya tambahkan di head di sini. Ini ya, tambahkan ini ya. Jadi tambahkan scriptnya ini. Seperti itu. Saya close dulu ini ya. Itu ya. Kemudian ditambahkan ini metanya juga. Tambahkan ini. Gitu ya. Tambahkan ini gitu ke code kita. Jadi tambahkan di sini di bawah yang script tadi ya. Ini ada metanya tadi ya, script ini. Di bawahnya saya tambahin metanya. Nah, ini yang ini diganti dengan Google Sign in Client ID itu diganti dengan ID yang kita punya tadi. Artinya kalau kita punya website ini, client ID-nya di copy yang ini. Client ID ya, kita copy yang ini. Oke. Nah, ini kita paste di sini. Oke. Nah, jadi pertama kita tambahin scriptnya, kedua tambah metadatanya ya, di name Google Sign In ID, client ID ini. Yang terakhir itu kita nambahin posisi sign in-nya. Oke. Nah, itu caranya kita tambahin. Nah, caranya gitu, kita masukkan aja ini di salah satu tampilan kita. Nah, kita itu kan ada tombol login ya. Tadi di tampilan kita, di web kita yang ini ya. Ini tampilan login ya. Nah, loginnya ini kita akan ganti gitu. Kita akan ganti
dengan eh, dengan tampilan login yang ada di sini. Ini kan ada login ya. Nah, ini kita ganti aja. Oke. Dah. Nah, kita sekarang tinggal tes gitu ya. Tapi punten nih saya ubah dulu ke PHP ya. File save as index PHP. Oke, terus file save as. Yang indeksnya saya hapus dulu. Oke. Udah ya. Nah, ini saya udah siapin, kita akan tes. Oh ya, jangan lupa jangan ke localhost ya, karena pasti error. Jadi kita pakainya apps indiebox teman belajar.com. Nah, ini saya refresh dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah keluar tombolnya nih, sign in-nya, gitu ya. Kalau mau bener nggak ini gitu ya, bener nggak sih codingnya ini, kita coba hapus aja yang sign in-nya ini, gitu ya. Kita lihat. Nah, hilang kan ya. Berarti ini berarti sudah terintegrasi nih dengan sign in-nya. Gitu. Karena saya tambahkan lagi. Di sini kita simpan. Kita refresh, sudah keluar. Nah, kalau kita lihat teorinya tadi, ini kan kalau sudah sign in selesai, berarti integrasi kita sudah selesai ya. Maka kita tinggal lihat ke sini di sign in ini. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke webnya ya. Oke, kita akan sign in gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Teman-teman nanti akan redirect. Ini agak cepet ya karena saya udah pernah klik di sini. Mungkin saya coba buka di Ignito ya. So, Ignito saya copy di sini, saya paste. Nah, ini kan masih kosongan ya. Nanti keluar kayak gini nih. Nah, ini sign in. Nah, ini teman-teman pasti akan diminta seperti itu gitu ya. Oke. Sudah, berarti kita sudah selesai nih sign in-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau itu di redirect, tadi kan konsep saya di redirect-nya ke halaman yang sama gitu ya. Nah, sekarang kita harus nambahin konsep bagaimana kalau memastikan ini sudah benar gitu ya. Nah, caranya saya akan tambahkan sebuah function gitu ya. Jadi sini diajarin juga kalau untuk deteksi apakah itu udah login atau tidak, kita tambahin ini nih, ada function namanya onSign in Google ini. Nah, ini caranya kita tambahkan di coding kita. Ini ada script ya, di script di sini saya tambahkan lagi di sini script gitu. Oke, ditambahin. Ini gunanya nanti kita akan keluar konsol yang nah, ini kita kan dapat ID-nya dia gitu ya. Nah, ini atau get name atau emailnya dia. Nah, intinya adalah kita akan dapetin user name-nya dia seperti itu. Nah, di sini idenya adalah orangnya sudah usernya udah valid gitu ya. Cara ngeceknya lihat konsol. Jadi kalau saya refresh seperti ini, nggak kelihatan apa-apa, tapi saya bisa lihat di konsolnya. Nah, di konsol ini ya, ini kan ada tampilan gini ya, gini. Ini saya ganti jadi responsif ya. Nah, ini kan udah sign in ya. Oke, ini udah sign in. Kemudian kita bisa lihat di konsolnya dia, di konsol. Lihat di konsol. Nah, ini sudah kelihatan nih nama Awi Pramono, terus email saya gitu ya, udah kelihatan di sini. Sama nih ID-nya. Tapi sarannya sih kalau saya nanti mengintegrasi dengan user ini ya, user Awi Pramono. Oke, itu aja teman-teman untuk integrasi kita ya. Mungkin agak kecepatan, tapi teman-teman mudah-mudahan bisa ngedit lagi gitu ya, bisa belajar lagi, diulang lagi, di rewind pelan-pelan gitu, dilihat. Nah, mungkin kalau teman-teman, Mas saya belum punya Google Client ID-nya gitu ya, nanti ambil aja contoh di kita gitu ya.
contoh di saya. Nah, untuk ngambil source code-nya, saya share aja ya. Di sini ada bit.ly slash apa namanya ya? Belajar. Oh, bukan. Bisa coding belajar dengan notifikasi MNS ya, gitu. Nanti teman-teman langsung ke Google Drive gitu. Nah, di sini ada source code-nya. Nah, source code-nya ini teman-teman bisa lihat kodenya saya di sana. Jadi ada source code yang kayak kemarin tuh integrasi Bootstrap, itu sudah saya upload indeks PHP-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan saya ketik aja di sini kali ya. Kalau mau referensi source-nya, teman-teman tinggal ke sini. Salah. https bit.ly slash bisa coding manajemen notifikasi siswa gitu ya. Saya gedein dikit. Oke, ini ya. Jadi teman-teman akses ke sini bit.ly bisa coding MNS. Itu aja dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf agak cepet-cepet supaya videonya kepanjangan ya. Tapi teman-teman bisa ulang-ulang kira-kira bagaimana mengintegrasikannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.